Anime Roshidere ini adalah anime romance yang berlebihan. Ya, aku agak bingung gitu gimana cara ngomongnya supaya di komentar itu nggak ada komentar kayak kamu sengaja ya bikin aku marah. Ya udahlah ya, baraya sahabat denial wibu, denial sahabat clean sound sekalian. Ayo langsung kita bahas aja anime Roshidere. Sebelumnya, aku mau bikin public announcement dulu dan aku mau ngasih tahu kalau aku baru nonton anime ini 2 episode dan aku mau kasih first impression doang untuk anime ini. Kalau misalnya ini video keluar pas udah ada episode 3 atau bahkan kayak episode 4, nggak tahu, bisa aja pendapatku tiba-tiba berubah dan gimana. Menurutku, untuk anime romance, Aliasan atau Roshidere ini bikin sesuatu yang cukup fresh kalau dibandingkan sama anime romance lainnya. Bisa dibilang premis mereka ini kreatif banget. Jadi singkatnya itu kayak gini, ada cewek setengah Rusia setengah Jepang yang suka sama satu cowok. Tapi dia tuh nggak mau kalau sampai perasaannya itu terlalu kelihatan, alias malu-malu kucing. Jadi akhirnya cewek ini mengungkapkan perasaannya menggunakan bahasa Rusia. Karena ya siapa sih orang Jepang yang tahu bahasa Rusia? Nggak ada kan, toh nggak banyak juga kalau misalnya ada. Dan cewek ini sering banget muji cowok itu pakai bahasa Rusia, bahkan minta perhatian pakai bahasa Rusia. Dan plot twistnya adalah ternyata si cowok ini paham bahasa Rusia dan semua kode dari cewek itu. Alasan si cowok itu pura-pura nggak tahu atau mengabaikan bahasa Rusia itu karena dia nggak mau melukai harga diri si cewek tadi. Ya kurang lebih ceritanya kayak gitu. Emang kedengaran agak dongo tapi emang asik ceritanya. Nah, yang menarik dari cerita romansnya itu konsep romans yang salah paham, tapi sebenarnya nggak salah-salah amat. Dengan kata lain, si cowok ini peka sama posisinya. Kalaupun misalnya ada kesalahpahaman, salah pahamnya itu udah ada di next level. Ini beda banget dengan kebanyakan anime romance yang konsep salah pahamnya itu di abuse. Sampai ke tahap si cowok itu kelihatan jadi kayak tolol banget, nggak peka banget. Di sini tuh malah yang kelihatan dongo, yang kelihatan aneh itu si Alia, si karakter ceweknya. Jadi kelihatan perspektifnya itu agak berbeda gitu. Konsep tsunderenya juga di sini nggak di abuse sampai ke tahap kekerasan dalam rumah tangga. Itu yang bikin anime ini kelihatan ya lebih bagus daripada anime lain. Sumpah ya, demi apapun, waktu aku nonton anime ini aku ketawa-ketawa mulu karena emang konsepnya selucu itu. Si cowok itu pura-pura nggak ngerti bahasa Rusia demi menjaga harga diri si cewek yang tinggi banget. Dan kita sebagai penonton itu dilihatkan kalau Alia yang ngakunya pintar dan terencana itu malah kelihatan jadi kayak orang dongo. Dari cerita sebenarnya udah oke lah untuk first impressionnya. Dan selanjutnya kita akan bahas ke desain karakter. Desain karakter Alia itu cakep banget men. Sumpah itu cakepnya kayak cakep banget le. Rambut warna silver dengan gradasi pink itu nggak pernah gagal untuk membuat cewek anime jadi kelihatan lebih cakep. Terus mata birunya, kulit putihnya itu bener-bener kayak oke banget men untuk di anime, sumpah. Kalau misalnya ada cewek nyata yang kayak gitu, aku yakin dia kayaknya malaikat dah, itu bukan orang anjir. Kalau misalnya mau ngomongin karakter lain, jujur aku malas. Tapi poinnya mereka semua cakep. Yang aku suka dari anime ini dan desain karakternya adalah mereka itu nggak ragu-ragu untuk bikin Alia yang jadi icon atau karakter utama di anime ini kelihatan dongo. Sumpah men, di episode 2 itu menurutku itu lucu banget men. Itu Alia dibikin kayak mukanya cengok gitu anjir. Itu muka Alia cengok di kereta, muka Alia cengok ngeliatin ramen pedes. Itu kayak lucu banget sumpah. Intinya karakter Alia sendiri itu dibikin ekspresif banget mukanya. Dan karakter lain sebenarnya seperti itu. Tapi karena aku sukanya Alia, jadi ya Alia doang yang ku highlight. Muka dongonya juga lucu. Pokoknya Alia lucu. Mantap Alia. Nah sekarang kita bahas yang sedikit lebih serius. Dan menurutku ini adalah bagian yang cukup krusial untuk animenya. Dan yang akan kita bahas adalah fan service. Ada 2 jenis orang di dunia ini. Ada orang yang suka fan service dan ada orang yang suka fan service tapi nggak suka terlalu banyak. Aku nggak bohong dan kau bisa cek sendiri. Di episode 1 aja mereka itu udah ngasih fan service. Yang dimana fan service itu adalah kakinya Alia yang dipasangkan kaos kaki. Bro, kaki Alia jadi fan service itu menurutku ya agak gimana gitu. Maksudku gini loh, cuma wibu aneh yang suka atau memperhatikan adegan kaki Alia itu. Tapi kalau mau diperhatikan ya, kakinya Alia tuh kayak kelihatan mulus banget men. Terus pencahayaannya juga oke banget men untuk kakinya Alia. Sumpah, suka banget gue. Ya maksudku gini loh, jelas anime ini punya fan service. Dan menurutku, fan service-nya itu gak berlebihan yang gimana-gimana gitu. Fan service-nya ya ada porsinya. Fan service-nya kalau di total-total kayaknya gak sampai 1 menit deh. Fan service yang jorok ya. Ini kan konteksnya ngebahas fan service yang jorok. Kalau fan service yang gak jorok ya ada banyak gitu. Alia yang ganti-ganti baju di episode 2 itu menurutku fan service juga. Ya bukan menurutku ya, itu emang fan service. Alia yang mukanya dibikin cengok pun itu kayak fan service
service juga. Menurutku ya, sekali lagi menurutku, fan service di anime ini masih bisa ditoleransi. Kecuali kalau kau sangat-sangat anti fan service. Kalau misalnya ada orang yang bilang fan service ya murah, enggak men, ini fan service-nya tuh niat banget men. Ini kelihatan banget effort fan service-nya gitu. Itu nggak bisa dibilang fan service murah. Ini oke gitu fan service-nya. Jadi ya tolong diperhatikan lah ya. Dan jangan terlalu dikata-katain. Aku yakin orang yang nonton video ini pintar dan punya otak gitu. Dan pasti kalian ingat kalau aku di awal-awal tadi bilang kalau anime ini agak berlebihan. Ya maksudku berlebihan di sini tuh ada satu men, openingnya. Openingnya tuh berlebihan banget sumpah. Maksudku openingnya itu animasinya kok bisa sebagus itu ya. Itu bagusnya berlebihan banget untuk anime romance. Yang kayak gini tuh berlebihan banget men. Ketika anime-anime lain try hard untuk bikin dance yang gak masuk akal biar jadi tren di TikTok, anime ini bikin openingnya indah banget men. Ini jadi kelihatannya outstanding banget. Yang nge-direct openingnya kalau nggak salah itu KP. Dia itu orang yang ngurusin Oshinoko sama Kanojo Karishimas. Ya itu dia ngurusin itu tuh. Dan wajar lah kalau emang misalnya desainnya itu se-epic itu dan sebagus itu. Sekarang kita langsung masuk ke intinya aja dah. Aku udah nggak kuat men ngomongin yang kayak gini. Intinya adalah untuk sekarang anime ini bagus banget sumpah. Bagusnya tuh kayak sakit gitu, nggak ngerti lagi. Ini dari awal kan aku ngomong ya animenya berlebihan gitu. Karena emang mereka berlebihan aja. Kayak untuk adaptasi anime romance yang kayak gini, karakternya ekspresif banget, terus desain karakternya juga cakep, terus openingnya juga bagus banget, ditambah lagi ending lagunya tuh beda-beda. Kayak ini apaan men, ini kayak berlebihan banget. Ending lagunya pun dinyanyiin nama Alia gitu loh. Udah overkill anjing. Ini Takagi-san aja itu gak kayak gitu. Kanojo Karishimas ya oke, mereka secara visual emang cakep, tapi ceritanya jelek. Ini beruntungnya udah visualnya bagus, ceritanya juga bagus. Jadi kayak overkill gitu, nggak mau di nerf sedikit kan atau apa gitu. Tapi bersyukurlah anime ini bagus, aku suka banget men. Ya pokoknya itu aja lah, intinya aku nggak ngerti lagi sama anime Roshidere. Bagus banget, kalian wajib nonton kalau suka romance. Kalau nggak suka romance ngapain ditonton, itu namanya kalian dongo. Bang, menurut gue sih anime ini jelek bang. Gue kan sukanya isekai bang, gue sukanya action bang. Ya ngapain kau nonton anime Roshidere dongo, apaan sih, tolol ya. Ya udahlah ya, mungkin itu aja dulu. Aku admin Yami, pencinta Roshidere dan pencinta Alia. Oh, Alia wangi. Ya udah, stay clean and sound. Tapi sumpah ya, ada satu adegan, aku nggak berani ngeliatkan adegan yang ada di atas kasur, yang adenya masih Chika, yang adenya tuh, yang dia nunduk pertama ada belahan itu. Itu stupid tapi bagus. Somehow itu animasinya bagus men, itu bisa diakui animasinya bagus. Terus Alia yang ganti baju di ruang ganti baju itu fan service ya, nggak mungkin ku kasih adegannya juga. Itu bagus banget men, aku nggak paham bisa ada ya orang niat animasi kayak gitu ya, dari pewarnaan dan semuanya bagus anjir. Emang desain karakternya Alia tuh cakep banget. Ada nggak ya cewek kayak Alia di dunia nyata? Kalau ada pengen gue pacarin dah sumpah.